Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Yuliani Finandar dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Salita Raimi Nazaria dari jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kami dari kelompok 13 akan membahas tentang asuransi syariah. Apa itu asuransi syariah? Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Bagaimana sejarah asuransi syariah di Indonesia? Tanggal 24 Februari 1994 merupakan tonggak sejarah kepeloporan industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Pada tanggal itulah didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia, yang mana sebagai holding company PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum pertama di Indonesia. Pada 5 Mei 1994, Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, dan PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'i Muhammad, dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menristek atau Ketua BPPT Profesor Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu, Takaful Keluarga dan Takaful Umum mengembangkan kepeloporan dalam industri asuransi syariah dan menjadi yang terdepan di bidangnya. Kiprah Takaful Indonesia dalam perekonomian bangsa melalui asuransi berbasis syariah telah menarik minat investor dalam dan luar negeri. Bagaimana perkembangan lembaga asuransi syariah di Indonesia? Di sini kami mengambil perkembangan 3 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai 2019. Untuk jumlah lembaganya yang dari tahun 2016 sampai 2018, 2016 ada 58 lembaga, 2017 ada 63 lembaga, 2018 ada 62 lembaga. Bagaimana dasar hukum lembaga asuransi syariah? Mulai 2001, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Beberapa fatwa MUI yang mempertegas kehalalan asuransi syariah yaitu Fatwa nomor 21 /DSN MUI /10 Romawi /2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, Fatwa nomor 51 /DSN MUI /3 Romawi /2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah, Fatwa nomor 52 /DSN MUI /3 Romawi /2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, Fatwa nomor 53 /DSN MUI /3 Romawi /2006 tentang akad tabarru pada asuransi syariah. Asuransi syariah juga sudah diatur operasional dan keberadaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Adapun beberapa ketegasan dasar hukum dari pemerintah ini bisa dilihat di bab 1 pasal 1 nomor 1 hingga 3. Juga ada dalam hadis dan ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 2,
Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 dan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Apa perbedaan dari asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Yaitu yang pertama adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah, yang kedua sumber hukum asuransi konvensional dari pikiran manusia dan kebudayaan yang berdasarkan hukum positif, sedangkan asuransi syariah bersumber dari wahyu ilahi. Yang ketiga, prinsip akad asuransi syariah adalah takaful atau tolong menolong, sementara akad dalam asuransi konvensional adalah tabaduli atau jual beli antar nasabah dan perusahaan. Yang keempat, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah atau premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil, sedangkan pada asuransi konvensional pada sembarang sektor. Yang kelima, premi yang terkumpul diperlakukan sebagai milik nasabah. 6. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarru atau dana sosial seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Yang ketujuh, keuntungan investasi dibagi dua antar nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku kepala pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa. Apa saja jenis-jenis asuransi syariah? Di Indonesia terdapat 3 jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Jenis asuransi ini diperuntukkan untuk pemegang polis yang digunakan sebagai klaim apabila ia mengalami risiko yang berkaitan dengan fisik seperti kesehatan dan meninggal dunia. Contoh asuransi jiwa yaitu asuransi jiwa atau kematian dan asuransi kesehatan. Lalu yang kedua, asuransi umum. Asuransi yang satu ini umum dikenal dengan asuransi kerugian. Hal ini dikarenakan fungsi asuransi ini diperuntukkan untuk menjamin risiko-risiko kerugian. Contoh asuransi umum yaitu asuransi dana pendidikan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, dan asuransi unit link. Lalu yang ketiga, reasuransi. Reasuransi adalah institusi yang bertugas menanggung risiko dari perusahaan asuransi. Jadi, risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi akan ditransfer sebagian kepada reasuransi. Sistemnya sama, yaitu dengan memberikan premi kepada reasuransi. Apa akad-akad dalam asuransi syariah? Akad-akad yang digunakan dalam asuransi syariah ada 3. Yang pertama akad tabarru, yang kedua akad tijarah, yang ketiga akad wakalah bil ujrah. Bagaimana manajemen dana asuransi syariah? Dalam memanajemen asuransi syariah, perusahaan asuransi akan menetapkan sejumlah biaya atau ujrah yang disepakati oleh semua pihak pada awal kontrak atau akad. Sebagian dana peserta akan dialokasikan untuk investasi dalam instrumen investasi syariah yang pasti dijamin kehalalannya, dan sebagian lagi akan dikumpulkan ke dalam dana tabarru. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah menggunakan prinsip berbagi risiko atau risk sharing antar peserta. Dengan kata lain, antara kamu dan peserta asuransi syariah lain memiliki keterikatan dalam hal tolong-menolong atau ta'awun menanggung beban risiko.
sementara perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana yang masuk dari peserta. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk memberikan manfaat ketika salah satu peserta terkena risiko seperti sakit, kecelakaan, cacat, ataupun meninggal. Apa hambatan perkembangan asuransi syariah di Indonesia? Kendala dan hambatan terbesar yang dihadapi oleh asuransi syariah bersumber pada dua hal utama, yaitu permodalan dan sumber daya manusia. Kendala-kendala lain seperti masalah ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, image, dan lain sebagainya merupakan akibat dari dua masalah utama tersebut. Bagaimana strategi pengembangan asuransi syariah di Indonesia? Strategi pengembangan dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu suatu metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pertama, kekuatan. Dalam upaya pengembangan operator asuransi syariah baru di Indonesia yang dapat menjadi kekuatan positif, yang pertama, tenaga kerja profesional atau sumber daya manusia inti yang kompeten dan memiliki integritas moral dan gairah Islam yang berada dalam sebuah teamwork yang solid. Kedua, pemegang saham yang memiliki visi dan misi syariah yang jelas. Ketiga, kelompok pemegang saham mampu mengusahakan captive market awal. Keempat, kelompok pemegang saham diharapkan memiliki infrastruktur teknologi dan potensi tenaga ahli. Kelima, dalam aspek legal, sifat perjanjian yang memenuhi syarat syariah mampu memberi rasa aman kepada peserta asuransi syariah selain unsur duniawi semata. Keenam, adanya unsur dakwah. Ketujuh, produk asuransi bersifat transparan. Yang kedua, kelemahan. Sistem asuransi syariah dan core team asuransi syariah baru ini memiliki kelemahan yang masih dalam tahap peningkatan. Seperti yang pertama, sumber daya manusia pendukung belum banyak memahami bisnis syariah. Kedua, dalam hal pemasaran, alternatif distributif relatif masih terbatas dibandingkan pola konvensional. Ketiga, kompleksitas dalam sistem administrasi syariah. Keempat, permodalan yang terbatas akan mempengaruhi. Kelima, sistem atau teknologi pendukung manajemen. Keenam, strategi bisnis. Ketujuh, ketersediaan infrastruktur. Yang ketiga, peluang. Peluang dari bisnis asuransi syariah di Indonesia adalah keunggulan konsep asuransi syariah dapat memenuhi peningkatan tuntutan rasa keadilan dari masyarakat. Keempat, ancaman. Adapun ancaman yang akan dihadapi oleh asuransi Islam di Indonesia, yang pertama ada globalisasi. Masuknya asuransi luar negeri yang memiliki nilai kapital yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih sehingga membuat premi asuransi menjadi lebih murah. Kedua, asuransi konvensional dan lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien. Ketiga, langkahnya ketersediaan sumber daya manusia yang qualified dan memiliki semangat syariah. Keempat, citra lembaga keuangan syariah yang belum mapan di kalangan masyarakat. Padahal ekspektasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sangat tinggi. Kelima, sarana investasi syariah yang ada sekarang belum mendukung secara optimal untuk perkembangan asuransi Islam.